aku akan segera menjadi dewa. 我成了仙. Nah, ketika aku menjadi dewa nanti, 你们就是我的仆人了. Kalian semua akan menjadi budakku. Kalian semua akan menjadi bawahanku. 仆人, ya. Kalian semua akan menjadi bawahanku. Dia berpikir seperti itu. 然后阿雷越想越得意, semakin berpikir dia semakin 得意, semakin bangga, semakin sombong, ya. 不小心, tidak sengaja, 脚一滑, kakinya terpleset, 滑, terpleset, ya. 就从山上, dari atas gunung, 掉到山谷去了, jatuh ke dalam lembah. Ya. Jadi ketika Ale mendengar sorakan teriakan orang-orang di bawahnya yang bilang, waduh, Ale mau jadi dewa nih, udah bakal jadi dewa nih, udah pasti, gitu. Dia langsung bangga, dia bilang, dia pikir, ya emang aku udah mau jadi dewa ya, nanti kalau aku jadi dewa kalian semua jadi bawahanku, hahaha, gitu. Ya, jadi dia semakin sombong. Kemudian karena kesombongannya, 不小心, tidak sengaja, dia terpleset dan akhirnya terjatuh ke lembah gunung. 到这边大家听得懂吗？懂了，好。所以 pada akhirnya, 我先念一次给你们看，给你们听哈。文字山里的老神仙看了，摇摇头说：“心中有善才是仙。” Ya. Jadi, 文字山里的老神仙, 老神仙, 神仙itu kan tadi dewa. 老 tua, dewa tua yang ada di dalam gunung Wenzi itu, ketika melihat hal tersebut, melihat apa maksudnya? Melihat si Ale jatuh, 摇摇头说，摇摇头的意思就是mengangguk-angguk dan berkata, 心中有善才是仙. Maksudnya, ketika dalam hatimu ada san, kebaikan, dan kerendahan hati, 才是仙, baru kamu bisa menjadi dewa. Jadi seperti itu ceritanya, teman-teman. 好吧，到这边听得懂吗？这个故事你们觉得怎么样？ Gimana menurut teman-teman mendengar cerita ini? 大家你们同意老神仙说的话吗？ Teman-teman setuju enggak yang dikatakan oleh Lao Shen Xian, yang dikatakan oleh dewa tua yang ada di dalam gunung Wenzi? 心中有善才是仙. Ya, begitu ketika hati sudah diselimuti oleh kesombongan, sudah tidak ada kerendahan hati, tidak ada kebaikan, ya tidak bisa menjadi dewa. Ya, di dalam kehidupan sekarang juga walaupun kita betul, kalau sombong juga akan rugi sendiri. Ya. Jadi di kehidupan sekarang, walaupun kehidupan kita sekarang kita juga tidak percaya akan adanya dewa dan kita tidak ingin menjadi dewa, ya, tapi 花莲弟说的对，就是你们如果没有善，就没办法当仙，
Ya, ketika kalian tidak punya kerendahan hati, ya kalian yang akan rugi sendiri. Ya, nggak akan dapat apa-apa. 好，大家懂了吗？再呀，这个故事呢，大家有没有注意？Dari tadi ada yang seperti ini nih gambarnya. Ya, 文字山. Nah, kemudian ada gambar ini. 大家有看到吗？我指着的这个字 yang saya tunjuk ini, 大家看到吗？有呀，大家有注意这边有山呀，在gambarnya ini， 然后再一次这边perhatikan 石 ya, juga ada gambarnya ini， 看到吗？有，然后还有什么？盐，对不对？这个盐ya. Kemudian yai, 然后五 ya. Jadi 1、2、3、4、5这5个字我们要一起学 ya. Di pelajaran 9 kali ini 5 karakter yang akan kita pelajari. Ayo, kalau pelajaran yang lalu semua berhubungan dengan hujan, kali ini pelajaran kali ini semua berhubungan dengan apa? Gunung. 好，很好ya. Jadi semuanya kali ini kita akan belajar yang huruf-huruf yang berhubungan dengan gunung. Ya, walaupun kalau teman-teman perhatikan kayak seperti shi atau ku, dia tidak punya huruf san di dalamnya, tidak mengandung karakter san di dalamnya. Tapi artinya masih mirip-mirip. Ya, kita akan pelajari bersama. 好，那因为我们还有时间，而我还没有准备，那给你们10分钟先休息一下，我先准备你们的我们要一起学的课，好不好？Istirahat 10 menit ya, 可以吗？Terus kita pelajari satu huruf dulu, kemudian kita lanjutkan minggu depan, oke? 我们时间还有很多，所以好，大家等我一下。如果有时间的话，我们就看2个字；如果没有时间，就1个字就好。Oke? Nah, seperti yang teman-teman tadi sudah ketahui ya, semua yang mau kita pelajari di pelajaran ke-9 ini semuanya berhubungan dengan gunung, yaitu shan. Tuh, ya, jadi shan perkembangannya, penulisannya adalah seperti ini ya. Zaman dahulu orang menulis, kemudian akhirnya setelah disederhanakan, berkembangnya waktu menjadi seperti ini. Ya, seperti gambar gunung kan? Zaman dahulu orang menggambar gunung begini ya. Nah, kalau kita sih orang Indonesia zaman dahulu kalau mau gambar gunung selalu 2. Tuh deh, gunungnya 2, di tengahnya ada matahari. Ya, itu adalah gambar gunung-gunung di Indonesia. Nah, kalau orang Zhongguo, 因为中国它的地面比较丰富 ya, mereka lebih
kaya akan kontur alamnya. Jadi banyak sekali gunung-gunung, ya. Kalau teman-teman pernah melihat di Zhongguo yang namanya Guilin, ada satu tempat namanya Guilin, itu kota yang dipenuhi dengan gunung, ya. Kapan-kapan akan saya tunjukkan gambarnya. Jadi sehingga orang zaman dahulu ketika menggambar gunung, mereka menggambar 3. Ya，那你们先注意听一下，再给你们解释它的意思。OK， 好，大家先注意听。古人看到了连绵的山峰，将这样的景色画下来。最早画的是实心的3座山的形状，后来用线条表示这个古人以山表示很多呀，山字就是陆地高起的部分。好。Nah, saya akan artikan ya. Guren, orang-orang zaman dahulu melihat 看到连绵的山峰，山峰的意思就是 puncak gunung, ya, puncak gunung yang berjejer terus ya, karena Zhongguo itu gunungnya berjejer-jejer ya, banyak sekali. 将这样的景色画下来 ingin melukis pemandangan 景色 itu pemandangan, ingin melukis pemandangan yang indah tersebut. Nah, 最早画的是 yang paling pertama digambar oleh manusia yang menggambar gunung. Gambar yang paling pertama adalah gambar yang sangat sederhana, Shixin, ya, sangat sederhana dan solid, sebagai bentuknya seperti segitiga memang ya. 的实心的3座山的形状, ya, bentuknya seperti 3 segitiga yang membentuk gunung yang berjejer, ya. 3座山的形状, bentuknya seperti 3 gunung yang solid, yang kokoh seperti ini, ya. 后来 kemudian setelah berkembangnya waktu, 用线条表示这个 diberi garis di bawahnya, menunjukkan ini adalah tanah ya, permukaan tanah. 然后古人以山表示很多. Kenapa sih mereka menggambarnya 3? Ya, karena orang zaman dahulu itu menganggap 3 itu sudah banyak. Ya, 以山表示很多. Orang zaman dahulu menganggap 3 itu artinya banyak. 所以他们才会画3座山 ya, 3座山 3 buah gunung ya. 山字就是陆地高起的部分ya. Jadi huruf san ini juga adalah menunjukkan ludi itu di atas permukaan tanah. 高起的部分 yang lebih tinggi dari atas permukaan tanah, yaitu apa ya? Gunung tersebut. 可以吗？ bisa ya? Hao, nah, 我们继续看. Kita lanjut dengan 山字又怎么写呢? Bagaimana cara menulis 山? Ya, 有3个过程, ada 3 proses ya. 大家谁可以